Ini Mas. Siap. Mas, saya masuk sini. Nah, nggak apa ya? Ambil Mas Yano. Jadi teman-teman, pemerintah kota itu menindaklanjuti terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di parkirnya toko swalayan. Jadi teman-teman sekarang baru tak kasih tahu kenapa toko swalayan itu harus menyediakan parkir. Ada Perda nomor 3 tahun 2018. Di sana disebutkan bahwa semua tempat usaha, semua bangunan harus memiliki tempat parkir. Di pasal 14-nya maka disebutkan di sana di ayat 1H bunyi di pasal 14 itu, semua tempat parkir yang di luar ruang jalan harus disiapkan oleh pemilik usaha. Di ayat hanya bunyi disediakan petugas parkir resmi dan menggunakan identitas dari perusahaan itu. Ngerti ya? Sehingga apa? Semua tempat usaha harus memiliki itu. Yang kedua, di perwali kita yang mengatur khusus toko swalayan, di perwali kita bunyi, di perda kita, di perda 1 tahun 2023. Di situ disebutkan toko swalayan harus menyediakan tempat parkir. Nah, berarti harus mengacu kepada perda nomor 3 tahun 2018, maka menyediakan petugas parkir yang menggunakan identitas. Dan ketika dia mengajukan izin, maka dia mempunyai kewajiban dan janji di izinnya itu menyediakan petugas parkir. Di perwali kita 116 menindaklanjuti perda nomor 1 tahun 2023, ada perwali 116 tahun 2023. Tempat parkir boleh digunakan untuk UMKM dan dihitung lagi perhitungan parkirnya dengan biaya UMKM gratis. Tidak boleh disewakan. Betul. Ya, betul Mas Iki? Betul. Siap. Makanya saya matur nuwun. Ternyata di perda parkir tadi itu bahwa ketika toko swalayan itu buka, maka harus menyediakan parkir dan petugas parkir. Tapi ternyata tidak semua toko swalayan, hanya sebagian kecil yang mengurus izin penyelenggaraan parkir. Berarti dia melanggar perda dan melanggar syarat perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua, di situ disyaratkan juga bahwa mereka harus menyediakan petugas parkir yang dia diberikan identitas dari tempat usahanya seperti ini. Maka ketika dia tidak menyiapkan lahan parkir dan tidak menyediakan petugas parkir, maka dia melanggar perizinan. Maka sanksinya ketika dia melanggar perizinan termasuk IMB, maka dicabut perizinannya. Tapi saya tidak, saya berikan kesempatan dulu, sing tak silang adalah tempat parkirnya. Saya matur nuwun untuk Indomaret yang ada di sini ini sesuai aturan, karena nyiapno petugas parkir, nyiapno lahan parkir. Sing liyane enggak, makanya tak tutup. Tapi ono sing ngomong, "Loh, kok jukir liare sing masalah sing ditutup tempat usahanya?" Karena tempat usaha ini melanggar aturan. Bayangkan kalau tempat usaha ini sejak awal menyiapkan petugas parkir, maka tidak akan tempat ini didatangi oleh jukir liar. Berarti apa? Yang punya usaha punya kewajiban, maka jalankan kewajibannya, jangan buat gaduh Kota Surabaya. Tapi ada yang saya tutup kemarin di Dharma Husada. Karena apa? Parkirnya disewakan untuk UMKM tenan, padahal izinnya parkir, lah kok malah disewa-sewa. No, ini nyalahi aturan, Pak. Sing keloro bayar pisan, Pak. Iki tak laporno iki, karena iki iso penggelapan lho iki. Pajaknya bayar nang sopo. Makanya wong lek gak ngerti, lho kok sing ditutup tempat usahanya? Ya karena ini kebacute. Wong digawe gratis malah dikongkon, bayar tenani. Wong Surabaya maneh. Sing dhek iku tempat usahanya di sekitarnya. Dan ini sangat luar biasa. Saya matur nuwun, Mas. Ya. Untuk Indomaret yang ada di Jalan Kartini. Kenapa saya ajak datang ke sini, teman-teman? Memang terjadi. Kemarin teman-teman yang petugas parkir ini diparani preman, Pak. Ditekan untuk mereka menggantikan tempat jukirnya. Saya bilang, lawan. Dan Pak Kapolres kemarin memerintahkan Pak Kapolsek ditangkap sudah. Maka saya berharap tidak ada preman lagi di Surabaya. Kenapa petugas parkir ini ditekan? Ya karena ingin menguasai lahan ini. Tapi
saya sampaikan, ojo wedi mas, awak dhewe lawan preman itu. Maka warga Surabaya saya kasih tahu kalau ada preman, sekarang beliau sudah bekerja, mendapatkan surat penugasan, petugas parkir, wis resmi, wis mari ngono bener sesuai aturan. Sing liyane gak ono petugas parkirnya tak tutup bos. Lek ono ya iki mau. Contohan sing wis bener iki lho. Lah akhirnya iki ditekan untuk tadi malam itu ya, ya Pak. Ya, siap. Tadi malam ya. Kamis malam. Ditekan karo preman. Laporlah Pak Camatnya ke kepolisian. Sekarang sudah ditangkap tuh premannya sama Polsek. Diproses karena dia sudah premanisme. Kan Pak Kapolres kemarin sudah menyampaikan, gak ono preman tak cekel. Bahkan saya akan melakukan tindakan terukur. Dan itu karena Pak Kapolres sudah keras. Karena tidak ingin lah. Ketika Pak Kapolres sudah seperti itu, Pak Dandim sudah seperti itu, ayolah jago Surabaya. Ojo terus-terusan seperti ini. Karena itu saya berharap teman-teman, kejadian preman, oh gak ono nang Surabaya, ya ono. Iki ditekan iki san bos. Tapi tak lebokno polisi, wis lebokno dicekel. Iki temenan iki. Makanya saya bilang, kalau ternyata di tempat usahanya di toko swalayan itu ada jukir ya tak belani, tapi lah ternyata tidak ada petugas parkirnya. Ya berarti dia nyalahi aturan, makanya ditutup. Ono sing ngomong lo jukir liar kok. Ini ditutup ya karena petugasnya tidak disediakan sesuai dengan kewajibannya sesuai perda dan pengajuan perizinan. Lah dia sejak awal tidak menyediakan petugas parkir, katakan no izin, kata tokno Pak, karena surat pernyataan nih Pak. Wong iki wis ono aturane. Makanya ketika ada petugas parkir tidak mungkin ada jukir karena pasti ada perlawanan. Nah, ketika ada perlawanan kami pasti akan turun. Makanya saya mulai dulu. Kenapa ini terjadi? Karena banyak potensi atau banyak laporan terkait jukir yang ada di ini, jukir liar ya maksudnya, jukir liar yang ada di tempat-tempat toko swalayan. Dan kemarin malam saya baru diinfo Pak Kapolres ditangkap 2 orang yang spesialis mencuri di toko swalayan. Jadi mulai April sampai Juni ada 9 motor yang hilang di toko swalayan. Makanya banyak keluhan-keluhan termasuk jukir liar dan ini. Lek gak duwe izin gak gelem buka, ya aja buka usaha. Iku gawe gaduh Surabaya. Jadi teman-teman, sekarang baru tak buka, kita jarno siae. Karena apa? Ini edukasi nih, warga biar tahu. Kenapa ditutup? Karena bukan karena jukir liarnya dia ditutup, bukan, tapi karena dia tidak menjalankan janji yang ada di dalam perizinannya dan dia melanggar perda. Lek koyo ngene, Indomaret sing ono nang nggone Kartini, ya tak jarno iki apik gawe contoh iki. Sing kendel Mas yo. Siap. Nah, iki Bos. Sing mabenge ditekan-tekan, Bos. Jadi bismillah, saya izin kendel, kok disaporno apa-apa kontak Mas ya. Siap. Kita lawan bareng-bareng preman lah. Surabaya. Yo, Surabaya kudu wani nglawan preman, Mas. Siap. Saya tidak bilang premannya siapa. Tapi lek mau teko moro-moro ngomong nang kene, tak cekele, gak iso ngono iku. Karena petugas parkirnya adalah sudah ditetapkan Indomaret oleh warga sekitar atau yang ditunjuk. Dan inilah yang harus dipegang teman-teman. Jadi saya berharap, ayo lek ono sing kekerasan-kekerasan ngono, ya kudu dilawan. Pak Kapolres kemarin pada waktu pengarahan juga menyampaikan jangan sampai mengganggu fungsi jalan loh. Ketika mengganggu fungsi jalan itu juga sama dengan mengizinkan dan premanisme. Makanya kita atur parkir-parkir itu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kapolres dan Pak Dandim kemarin, ya kita ini Polri yang akan turun. Makanya ketika kejadian seperti semalam di sini langsung diambil oleh Pak Kapolres. Ayo Rek, Jogo Surabaya Rek. Karena malah ormasnya itu yang bantu kita. Jadi ormas di Surabaya itu sangat luar biasa. Ono ormas sing toko suku Madura, ono ormas sing toko suku Batak, ono ormas yang toko suku Ambon, semuanya jaga Surabaya. Dan ini yang luar biasa di kota Surabaya. Maka kita harus melawan yang seperti itu. Jadi preman-preman itu bukan orang ormas yang memuda Pancasila, sukunya macam-macam. Tapi semuanya itu menjaga Surabaya. Jadi kalau ada ya berarti itu individualis, individu, ya oknum-oknum. Maka yang juga yang akan menjaga kota Surabaya adalah ormas. Dan saya sampaikan, ormas Surabaya sangat luar biasa. Dari suku apapun yang menjaga, yang ormas di Surabaya itu luar biasa. Yang bantu teman-teman juga adalah ormas-ormas Surabaya. Makanya jaga Surabaya. Nah, ono premanisme gitu itu berarti bukan ormasnya Surabaya. Kalau ada yang seperti itu berarti bukan dari yang ada di kota Surabaya, yang dibesarkan di kota Surabaya, tidak. Maka waktunya saya bilang ormas bersatu, warganya bersatu, karena kita adalah menjalankan sudah TNI Polri yang jalan, ya kita harus bergerak bersama TNI Polri untuk memberantas namanya premanisme. Karena teman-teman tak ajak di sini nih. Ini loh. Tapi tadi yang pasti, ketika dia sesuai aturan tidak akan pernah ada yang ditutup. Nah, aku nemen Pak, tambah langsung tak tutup usaha ini. Tapi yang menyewakan ini akan saya usut terus ini. Yang menyewakan tempat lahan parkir untuk tenan sing bayar 890.000, tahu berterus sih. Karena diperwalinya gratis dan saya tidak, dan fungsi itu tidak boleh hilang, fungsi parkir. Jadi kita mulai
banyak keluhannya itu di minimarket. Banyak keluhannya di minimarket, makanya saya kerjakan di minimarket dulu. Tapi yang saya bilang tadi, di Perda itu tidak bilang, di toko swalayan itu bunyinya di Perda tahun 2023, Perda 1. Tapi kalau Perda 3 2018 terkait parkir, itu bunyinya adalah bangunan tempat usaha. Maka kita sisir situ-situ, toko modern sih, minimarket. Setelah minimarket, kita lainnya gerak. Nah teman-teman, saya ingin media viralkan semuanya. Itu adalah tempat usaha harus menyediakan lahan parkir, dan tempat usaha itu harus menyediakan petugas parkir. Itu perdanya. Perizinannya, dia membuat surat itu, sehingga kita keluarkan izinnya. Ngelanggar izin, ditutup kan izinnya, dicabut kan. Peringatan 1, 2 nggak bisa dicabut kan. Kenapa saya peringatkan hanya di Pol PP Land anja parkirnya, untuk segera berubah ya. Nggak berubah, tak cabut izinnya. Jadi teman-teman, kenapa jukir liar itu muncul? Karena petugas parkirnya tidak pernah ada. Dan ini yang sudah saya sampaikan. Juga saya sampaikan lagi, kalau ternyata di tempat usahanya dia parkirin nang trotoar sepisan pindo, tak cabut izinnya ya. Podo kan nggak boleh. Jangan ganggu Surabaya kewaco kabeh. Terus mobil-mobil diparkir kabeh nang pinggir jalan. Loh, jalan itu fungsinya adalah untuk jalan umum loh, bukan untuk parkir loh. Nah ini yang harus kita tertibkan, karena Pak Kapolres kemarin, Pak Dandim juga menyampaikan, Pak di Surabaya kok gini, ayo dilawan premanisme loh, ayo. Saya bilang gitu. Makanya saya berharap seluruh warga Surabaya, ayo dandani Surabaya. Ya, ini nggak Pak, oknum premanisme yang mengancam Pak Eri untuk... Gak ono, Surabaya gak ono. Karena kalau Surabaya ya diladeni Pak. Karena apa? Semua ormas Surabaya, semua TNI Polri, semua warga bergerak bareng. Jadi ono ya dilawan Pak. Ojo nang Surabaya Pak. Surabaya nggone City of Heroes, kota pahlawan. Mosok kudu wedi. Ya Mas yo. Saya matur nuwun dengan seluruh toko modern, khususnya minimarket. Karena kemarin manajer semua minimarket yang ada di Surabaya datang dan mengajukan izin penyelenggaraan parkir dan menyiapkan jukirnya. Loh iki lo baru. Kok ngenteni aku ngamuk sih? Ngenteni aku viral dhisik. Lah apa sih? Ojo ngenteni aku ngamuk ya lakonono kewajibane. Tapi ya iki lah wis. Karena kita saudara ya seperti biasa saja lah. Jadi kalau ini sudah terbukti begini, saya matur nuwun, kemarin sudah langsung semua manajer minimarket merapat dan sudah langsung mengurus izinnya dan menyiapkan petugas parkir. Nanti setelah minimarket, saya sampaikan kepala dinas untuk perhubungan Mas Trio dan Pak Fixer, asisten, untuk menyisir tempat usaha lainnya. Ini ayo ke sosialisasi, karena suwe gak ditoto mungkin. Dua hati karepe dhewe. Akhirnya lali ana aturan yang disiapno. Yaitu akhirnya jadilah jukir liar dan lain-lain. Ayo kita balik, kita jaga Surabaya, kita tata Surabaya. Tapi yang tadi saya sampaikan, premanisme nggak ono, iki lho diancam. Siap. Tapi wis dicekal polisi. Makanya dicekal Mas, ana apa-apa langsung lapor ya. Siap. Kang, matur nuwun Kang. Siap, terima kasih Pak. Sampeyan termasuk salah satu minimarket yang luar biasa. Nyepakno petugas parkir, nyepakno lapangan apa halaman parkir ku sing bener yo ngene iki. Siap, terima kasih Pak. Kalau orang cinta kok ditutup, ya soalnya gak nyediain petugas parkir sampai aturan. Kang, Jun ya. Terima kasih Pak. Saya manajer di sini. Ayo, wis dilawan terus ayo, ditoto terus Surabaya. Mari ngene ya ngono. Takok mau dan tempat-tempat usaha lainnya membuat kemacetan. Kita turun. Aku butuh media yo, tolong sampaikan titik mana saja. Matur nuwun. Saya izin mediasi bahwasanya ini tempat untuk benar-benar punya Indomaret gitu aja. Itu ada berapa orang sih Mas? Kurang lebih 8 sampai 10 orang. Sampai kekerasan fisik nggak Mas? Oh enggak sampai Pak, enggak boleh kita pakai gepeng itu enggak boleh. Teriak-teriak sampai. Teriak-teriak gitu nggak Pak? Kalau untuk bentak-bentak sih iya sih Mbak. Biasa kalau gitu. Itu kejadiannya kapan Pak? Hari Kamis kalau enggak salah ya. Jam berapa? Kurang lebih jam 8 jam 9-an. Malam. Iya malam. Mas baru sekali itu aja ya Mas ya? Langsung 8 orang itu? Iya, pertama sih datang 1, 2, habis itu gerombolan gitu. Ancamannya kalau nggak dituruti apa Mas? Saat itu? Untuk saat ini sampai nggak ada kekerasan. Mereka mengancam apa? Ya minta lahan gitu aja, lahan parkir gitu aja. Terus tindakannya jenengan apa Mas setelah? Ya mediasi aja, cuman bahwasanya sini sudah diberi arahan dari Pak Eri untuk bebas parkir gitu aja sih. Respon mereka? Responnya gimana? masih ya menyanggupi gitu ya. Tapi setelah itu tidak ada lagi ya? Untuk saat ini masih belum. Nanti kalau ada lagi nanti Pak Eri kan juga ngasih apa namanya untuk apa? Buat telepon apa itu? Buat lapor ya? Iya. Mereka ngakunya warga mana Mas? Kenapa? Ngakunya warga mana? Kalau ditanyai sih nggak pernah ngaku sih. Atau Takut mungkin. atau kamu dari ormas mana gitu? Oh enggak sih.
Ada jaminan keamanan nggak Mas dari Indomaret? Kenapa? Ada jaminan keamanan nggak dari Indomaret? Ada sih, ada. Kita ada jaminan dari Indomaret. Makanya itu kan di backup juga sih sama Indomaret. Ini bapaknya ini dari warga sekitar atau gimana Pak? Ini dari Indomaretnya sih Mbak. Udah lama Pak kerja atau baru setelah ada laporan dan pengumuman dari Pak Eri akhirnya ada juga resmi? Sudah lama sih aslinya Mbak. Sudah lama, tapi berhubung kita koordinasi dulu dari pihak-pihak setempat, baru nanti kita kerja gitu sih Pak. Mas, 8 orang itu berupa ancaman atau bawa sajam juga Mas? Kalau untuk sajam saat ini masih belum. Cuman ancaman sih, ya memang dia sih Mbak. Lokatnya gimana? Lokatnya Madura kan? Nah, kalau logat sih umum sih Pak, nggak bisa kita bilang satu ras.